Kita ke informasi selanjutnya, kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia terus mengalami perubahan seiring kerusuhan Mei 1998. Jumlah keluarga korban tragedi 13 Mei 98 melakukan peringatan dengan melakukan tabur bunga mengelilingi area Mall Klender. Bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana ada 4 mahasiswa Trisakti dihabisi nyawanya dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden. Dalam kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan yang dihancurkan oleh massa, terutama milik warga Tionghoa. Video kali ini dibuat bukan untuk mengungkit-ungkit masa lalu, tapi dari video ini kita belajar untuk menghargai suku, agama, atau ras manapun. Karena sejatinya kita diciptakan sesuai dengan kodratnya oleh Sang Pencipta. Jadi untuk lantai 2 itu kita usahakan itu untuk school kita aja gitu. Jadi tidak bisa ada akses dari lantai 3 masuk ke lantai 2. Sebenarnya itu kamar. Sebenarnya pusat kerusuhan itu terjadi di Jakarta, lalu menyebar ke berbagai daerah lainnya di Indonesia. Gak hanya itu aja, dalam kerusuhan itu juga ada ratusan wanita keturunan Tionghoa yang dilecehkan. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Dengan jumlah korban sebanyak itu, tentu aja menjadi indikasi bahwa kasus pelecehan digerakkan secara sistematis. Amukan massa di tahun 98 membuat para pemilik toko ketakutan. Mereka pun menulisi toko mereka dengan tulisan milik pribumi. Sayangnya setelah kerusuhan itu, bertahun-tahun kemudian, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret nggak dapat ditemukan atas kasus pelecehan tersebut. Namun pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Dan dari fakta itulah, kali ini Akang mau membawakan kisah tentang seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Jiali atau biasa dipanggil Jia. Dia merupakan anak tunggal dari sang pemilik toko kelontong di kawasan Jakarta. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Pasar Senen, Desember 1997. Kala itu banyak orang yang mengunjungi salah satu pasar terbesar di Jakarta. Karena sebentar lagi tahun baru, banyak orang yang mencari barang diskonan. Menjelang tahun baru, banyak pedagang yang memasang harga diskon dan membuat banyak masyarakat antusias untuk berebut barang-barang diskon itu. Pertokoan etnis Tionghoa di Pasar Senen dibanjiri pengunjung. Mereka berlomba-lomba untuk mencari bahan baku yang murah. Bahkan ada ibu-ibu yang sempat adu mulut karena berebut beras murah. Untung aja si pemilik toko ini berhasil meredam pertengkaran mereka. Bukan hanya toko bahan baku aja yang dipadati pengunjung, tapi toko emas juga dibanjiri pembeli. Kebanyakan dari mereka ingin menjual emas karena kebetulan tahun baru, waktu itu harga emas naik pesat. Gak jauh dari toko emas, ada blok pedagang ikan. Jajaran pedagang ikan itu juga dipenuhi ibu-ibu yang secara brutal menawar harga, padahal harganya udah murah. Tapi ibu-ibu emang punya insting untuk menawar harga ya. Namun kisah ini bukan tentang pedagang ikan, bukan juga tentang komplotan ibu-ibu yang sedang bertengkar memperebutkan beras kiloan yang hanya tersisa 1 karung lagi. Kisah ini adalah tentang seorang gadis bernama Jiali, yang saat itu dia juga sedang sibuk melayani pembeli di toko kelontong milik ayahnya. Jiali duduk di kelas 3 SMA. Tahun depan wanita itu lulus, dan kebetulan pagi itu adalah hari Minggu, sehingga Jiali bisa membantu ayahnya di toko kelontong. Sebenarnya ayahnya Jiali punya 1 karyawan di toko itu. Tapi Jiali adalah anak yang berbakti. Dia emang senang membantu orang tuanya di toko. Jiali udah gak punya ibu. 6 tahun lalu ibunya meninggal karena penyakit kanker kulit. Dia cuma hidup berdua aja bersama ayahnya di toko itu. Toko tersebut mempunyai 2 lantai. Lantai dasar digunakan untuk jualan, dan di lantai 2 difungsikan untuk tempat tinggal. Toko kelontong itu udah berdiri puluhan tahun.
warisan turun-temurun dari kakeknya Jiali. Dan kelak Jialilah yang akan mewariskan toko kelontong ayahnya yang akrab dipanggil karyawan dan pelanggannya Koh Johan. Lalu pada waktu siang itu, pengunjung Koh Johan semakin ramai. Koh Johan sampai harus membeli lagi stok dagangan dari supplier. Kehidupan Jiali awalnya baik-baik aja. Dia bahagia bersama ayahnya. Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Mei 1998, tragedi mengerikan itu mulai terjadi. Indonesia dilanda krisis moneter. Harga bahan baku melambung tinggi, sehingga memicu kemarahan masyarakat. Mereka menuntut agar Presiden Soeharto turun dari tahtanya. Amarah mereka juga mengincar kaum minoritas di Jakarta. Orang-orang keturunan Tionghoa menjadi korban dalam kerusuhan itu. Tempat usaha mereka diobrak-abrik termasuk toko kelontong milik ayahnya Jiali. Dari pagi, Jiali dan ayahnya sembunyi di lantai 2. Sementara di depan toko mereka, ada beberapa orang lelaki bertubuh besar yang menggedor-gedor teralis toko. Jiali ketakutan. Koh Johan menyuruh Jiali untuk bersembunyi di belakang lemari. Koh Johan pun juga menutup celah lemari itu menggunakan spray. "Pada keluar kalian semua!" teriak salah seorang lelaki dari luar toko. Ia memegang linggis dan langsung mencungkil teralis toko. Komplotan lelaki itu pun berbondong-bondong masuk ke dalam toko. Dengan brutal mereka merampas semua isi toko. Kemudian orang-orang semakin banyak berdatangan menyerbu toko milik Koh Johan. Mereka berebut bahan baku yang ada di dalam toko tersebut. Lalu 3 orang lelaki ini naik ke lantai 2. Mereka mengincar harta benda milik Koh Johan. "Kumohon, jangan sakiti aku. Silakan ambil barang daganganku sesuka kalian," ucap Koh Johan pada 3 orang lelaki itu. "Duit mana duit nih?" bentak mereka. Koh Johan ketakutan. Dia membuka laci lemari lalu menyerahkan beberapa lembar uang kepada 3 lelaki tersebut. Tapi mereka nggak ada puasnya. Ketiga lelaki itu menggeledah lemari dan menemukan sebuah kotak kecil yang berisi cincin emas. Itu adalah cincin pernikahannya Koh Johan dengan istrinya yang udah lama meninggal. "Kumohon jangan ambil cincin itu," ucap Koh Johan dengan nada memelas. Koh Johan langsung merenggut salah satu lengan seorang pria bertubuh besar. "Minggir kau sialan," ucap pria itu sambil melempar tubuh Koh Johan. Kemudian mereka mengeroyok Koh Johan sampai babak belur. Jiali melihat dengan jelas dari celah spray bagaimana ayahnya dipukuli oleh 3 orang lelaki. Tapi Jiali nggak bisa teriak, karena kalau dia teriak, maka ketiga lelaki itu pasti menyakitinya. Koh Johan dengan tubuhnya yang sudah renta, dia pun meninggal karena terkena serangan jantung saat dipukuli oleh komplotan lelaki itu. Mereka pun kemudian pergi dari toko itu. Toko kelontong milik Koh Johan ludes dirampas oleh kelompokan warga yang marah pada etnis Tionghoa. Jiali keluar dari persembunyiannya. Tangisannya pun pecah. Wanita itu meratapi mayat ayahnya yang udah gak bernyawa. Jiali gak berani keluar dari rumahnya karena di luar masih sangat berbahaya. Setelah kerusuhan itu, Jiali hidup sebatang kara di Pasar Senen. Dia gak punya orang tua, terpaksa Jiali harus berhenti sekolah. Karena dia mau meneruskan toko milik ayahnya itu, untung aja ada supplier yang berbaik hati. Setiap harinya wanita itu hanya berdiam diri di dalam toko, melayani pelanggan yang gak seramai dulu. Jiali masih ingat betul wajah ketiga lelaki yang pernah menghabisi nyawa ayahnya, dan dia menyimpan dendam kepada mereka. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, toko kelontong milik Jiali semakin ramai. Kini dia bisa membayar 2 orang karyawan untuk membantunya di toko. Jiali pun hanya bisa menjaga toko di pagi hari aja sampai jam 12 siang. Setelah itu dia pergi ke tempat pelatihan bela diri. Jiali kini melakoni hobi barunya, yaitu belajar seni bela diri. Bukan hanya satu seni bela diri aja, tapi dia menjajal 7 aliran seni bela diri. Dia menjadi wanita yang kuat, bahkan dia memenangkan berbagai medali emas di beberapa cabang bela diri. Suatu hari saat Jiali sedang menjaga tokonya, tiba-tiba aja ada seseorang lelaki yang datang ke tokonya itu. Jiali sangat kaget karena dia ingat wajah lelaki itu.
Dia adalah salah satu orang yang memukuli Ko Jo-han sampai tewas. Sebisa mungkin Jiali tetap tenang. Dia nggak boleh gegabah. Lelaki itu berambut keriting, namun tubuhnya tampak lebih kurus. Dia berdiri sambil memperhatikan kondisi tokonya Jiali. "Mau beli apa, Pak?" tanya Jiali. Perlahan dia mendekati lelaki itu. "Oh enggak, saya cuma mau lihat-lihat aja. Kamu pemilik baru kios ini kah?" tanya si lelaki berambut keriting ini. "Ini toko ayah saya yang udah meninggal," timpal Jiali. Si lelaki ini pun mengangguk-ngangguk. Kemudian dia beranjak pergi dari toko kelontong itu. Jiali keluar dari toko. Dia memperhatikan kemana arah lelaki itu. Kemudian dengan hati-hati, Jiali mengikutinya. Si lelaki berambut keriting berbelok arah melewati toko-toko buku. Kemudian dia keluar dari Pasar Senen, dan Jiali masih mengikutinya. Si lelaki berambut keriting berdiri di pinggiran toko. Dia tampak sedang menunggu seseorang. Gak lama kemudian, dari seberang jalan, muncullah wanita yang berpakaian rock and roll. Ia juga mengenakan jeans yang bolong di bagian dengkul. Wanita itu membawa gitar ukulele. Dari penampilannya bisa ditebak kalau dia adalah seorang pengamen jalanan. Wanita itu tampak berbicara sebentar dengan si lelaki berambut keriting. Lalu ia menyerahkan sesuatu ke si lelaki berambut keriting. Itu seperti permen. Kemudian si lelaki itu nyebrang jalan dan dia menunggu angkot. Buru-burulah Jiali menghampiri tukang ojek. Dia langsung mengikuti kemana lelaki itu pergi. "Pak, tolong ikuti angkot nomor 03 itu," ucap Jiali sambil pergi meninggalkan Pasar Senen. Jiali pun mengikuti angkot tersebut. Beberapa saat kemudian, angkot berhenti di pinggir sungai. Itu merupakan kawasan kumuh, rumah-rumah bedeng non-permanen yang berjejer di sepanjang sungai dan berbau busuk. Kebetulan suasana siang itu sepi banget, karena memang penghuninya sedang mencari nafkah di luar. Dari kejauhan, Jiali terus memperhatikan pergerakan si lelaki. Kemudian dia berhasil membuntuti lelaki itu sampai ke rumah bedeng. Wanita itu pun masuk ke dalam rumah, dan dengan cekatan, ia mengambil balok yang tergeletak di lantai. Ia langsung menghantamkan balok itu ke kepala si lelaki berambut keriting. Lalu seketika lelaki tersebut pingsan. Dan buru-burulah Jiali merogoh kantong si lelaki itu. Ia menemukan dompet serta mengambil KTP. Dan ternyata nama lelaki itu adalah Jajang. Jiali masih harus mencari 2 orang lainnya yang dulu memukuli Ko Jo-han. Beberapa saat kemudian Jajang siuman. Ia mendapati tubuhnya diikat menggunakan tali. Kedua tangan dan kakinya juga sama sekali nggak bisa digerakkan. Bukan hanya itu aja, di tubuhnya Jajang ada kabel listrik yang ujungnya ditempel pada bagian perut. Sekali aja kabel itu dialiri listrik, maka Jajang akan tewas. "Jangan teriak atau kau mati," ucap Jiali. Dia berdiri di samping saklar. Jajang ingat betul wanita itu. Ia adalah wanita penjaga toko yang Jajang temui di Pasar Senen. Pada bulan Mei 1998, ada 3 orang lelaki yang mengeroyok seorang pemilik toko kelontong di Pasar Senen. "Aku tahu, kamu adalah salah satu dari mereka," kata Jiali. "Ampuni aku mengaku salah. Tolong jangan bunuh aku," kata Jajang dengan raut wajah ketakutan. Tubuhnya penuh keringat. "Katakan, di mana kedua temanmu itu?" tanya Jiali. Jajang pun memberitahu alamat rumah kedua temannya. Namun setelah Jiali tahu alamat mereka, wanita itu malah menekan tombol saklar listrik yang membuat Jajang kesetrum hingga tewas. Jiali sangat cerdik. Ia pun pergi begitu aja dari kawasan kumuh itu. Gak ada satu orang pun yang mengetahui aksi Jiali. Selang sehari setelah kejadian itu, Jiali pergi ke Jakarta Timur, tepatnya ke alamat 2 orang lelaki yang dulu pernah memukuli ayahnya. Namun kali ini Jiali nggak sendirian. Dia membawa 3 preman bayaran. Ketiga preman itu dibayar cukup mahal untuk membantu eksekusi terhadap 2 pelaku pengeroyokan ayahnya. Jiali dan ketiga preman itu mengintai rumah target. Kemudian di malam hari barulah mereka beraksi. Para preman bayaran ini berhasil menculik target mereka.
Kedua pelaku itu pun dibawa ke kawasan yang amat sepi, tepatnya di belakang halaman bekas gedung besi. Nama kedua pelaku itu adalah Bagus dan Indra. Mereka didudukan dengan tubuh terikat pada kursi. Kedua mata mereka ditutup. Perlahan Jiali membuka penutup mata itu. "Siapa kau?" tanya Bagus. "Mei 1998. Kalian mengeroyak seorang pemilik toko kelontong sampai tewas," ucap Jiali. Kedua pelaku itu pun terdiam sejenak. Mereka sedang mengingat-ingat kejadian tersebut. Kemudian Bagus dan Indra malah tertawa terbahak-bahak. "Oh, jadi ini yang namanya balas dendam. Kau siapanya dia?" tanya Bagus. "Aku ini anaknya." "Tertawalah sepuas mungkin, karena sebentar lagi aku akan mengirim kalian ke neraka," ucap Jiali dengan raut wajah penuh dendam. "Yakin mau menghabisi kami? Negara kita sekarang udah stabil. Polisi akan menangkapmu dan kau akan membusuk di penjara," ucap Indra. "Persetan dengan penjara," timpal Jiali. Wanita itu kemudian menyuruh preman untuk memukuli kedua pelaku sampai tewas. Sementara mayatnya dibiarkan begitu aja di halaman belakang bekas gedung besi. Beberapa hari kemudian, kedua mayat itu ditemukan oleh pihak kepolisian. Beritanya menyebar di mana-mana, tapi pelaku pembunuhan itu susah sekali ditangkap. Jiali emang sangat cerdik dan licin. Kini ya wanita itu hidup dengan tenang. Jiali puas karena dendamnya udah terbalaskan. Hingga detik ini Jiali nggak ditemukan. Jadi kasus ini berasal dari kedua preman yang disewa oleh Jiali. Dan sampai sekarang Jiali pun ya nggak ditemuin.